Rabu, tanggal 8 September, Komisi 4 menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam membahas RKKL tahun 2022 dan usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi 4. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib, rapat dengan pendapat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dengan pendapat ini dimulai pada pukul 10:20 dan akan diakhiri pada pukul 14:20. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pengantar ketua rapat. Kedua, penjelasan para pejabat eselon 1. Ketiga, tanggapan anggota Komisi 4. 4, jawaban yang para pejabat eselon 1. 5, kesimpulan rapat. 6, penutup. Apakah acara dapat disetujui? Rapat dengan pendapat ini merupakan lanjutan dari rapat kerja. Rapat dengan pendapat tanggal 7 September 2021 antara Komisi 4 dengan Saudara Sekjen bersama sebagian eselon 1 lainnya, Kementerian Pertanian, di mana Komisi 4 telah melakukan penajaman, pendalaman terkait pagu anggaran, alokasi anggaran belanja Kementerian Lembaga tahun 2022 Kementerian Pertanian sebesar 14.451 miliar rupiah serta alokasi anggaran DAK sebesar 2,4 triliun yang terdiri dari DAK fisik penugasan bidang pertanian sebesar 2,2 triliun di 288 kabupaten kota dan DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian sebesar 200 miliar di 510 kabupaten kota yang direncanakan untuk pembangunan, rehabilitasi jaringan irigasi, jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, serta sarana-prasarana pengolahan hasil pertanian. Komisi 4 sekali lagi mengingatkan Saudara Sekjen beserta jajarannya agar dalam merancang program dan kegiatan harus fokus pada pemulihan ekonomi nasional yang bersifat jangka pendek, pada peningkatan pendapatan petani, sekaligus memperbaiki kesejahteraannya. Selain itu, Komisi 4 juga telah memberikan rambu-rambu agar program dan kegiatan disusun pada tahun 2022 harus bersikap masif dan massal, volume besar dan fokus kepada kegiatan strategis yang berdampak nasional, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan lebih terasa dampaknya bagi masyarakat, dalam hal ini petani. Fokus terhadap sasaran strategis dan terpadu antara eselon 1 berdampak nasional. Pada rapat dengan pendapat kemarin, Komisi 4 menilai alokasi anggaran dukungan manajemen di setiap eselon 1 masih sangat begitu besar. Begitu pula dana perjalanan dinas pusat ke daerah, kegiatan rapat-rapat, konsinyasi hingga seremonial atau launching. Oleh karena itu, Komisi 4 meminta agar tahun 2022 kegiatan tersebut dibatasi maksimum 10%. Hal tersebut dinilai sudah memadai dalam menjalankan program dan kegiatan, terlebih dalam situasi krisis seperti saat ini. Perjalanan ke luar negeri akan dibatasi hanya untuk kegiatan yang sangat urgent dan memberikan dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi nasional. Pada rapat hari ini, Komisi 4 juga ingin mendengarkan penjelasan mengenai hasil kajian fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana kesimpulan rapat kerja tanggal 25 Agustus yang lalu. Saya mengingatkan, kita sudah membuat Undang-Undang Badan Karantina Nasional, tapi sampai hari ini belum berjalan. Nanti tolong dijelaskan ini kenapa macet. Saya berharap
sesegera mungkin PP-nya turun. Seperti halnya Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan peraturan yang ada, maksimal 2 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan untuk segera dikeluarkan PP-nya. Jangan ada yang menunda-nunda atau mengganjal-ganjal ini. Kok nampaknya pemerintah pusat ingin suatu kekajian yang bagus. Dan perlu dipelajari juga, di mana-mana nggak ada yang namanya Badan Karantina Pertanian, ada kelautan, ada kehutanan, ada yang lain-lain. Yang saya tahu itu ada Badan Karantina Nasional. Hampir di semua negara seperti itu. Ini kan untuk menjadi lebih simpel, lebih gampang dalam mengerjakan hal-hal pekerjaan karantina. Dan satu lagi, karantina itu ujung tombak loh, bukan sebaliknya. Kalau di kita kan dibalik-balik ini. Bea cukai baru karantina, harusnya karantina paling depan. Kalau barang tersebut memang tidak bisa masuk, berarti bea cukai kan tidak boleh membolehkan. Juga berarti tidak ada pembayaran cukainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekjen dan para Eselon 1 Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan.